terus menyembah Tuhan karena Tuhan begitu baik, luar biasa baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih penyertaan Tuhan terus kami nikmati, kami alami dan hingga kesempatan ini Tuhan bersama dengan umat-Mu kami memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Jadi besarnya Tuhan, hati kami mau diisi oleh firman-Mu. Mari Tuhan, Kau menyampaikan isi hati-Mu, berbicaralah bagi kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, silakan saudara duduk. Shalom saudara-saudara terkasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Tentu kabar yang luar biasa, bersama Yesus luar biasa. Amin. Baik, saya mengajak kita kembali belajar akan firman Tuhan. Dan kali ini kita membuka dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ya. Yohanes pasal 15 tentu adalah ayat yang akrab, ya, akrab karena sering dikhotbahkan, sering kita baca. Itu tentang pokok anggur, ya. Yohanes pasal 15 kita baca ayatnya yang ke-5. Sudah ketemu? Amen. Kalau sudah, ayo kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Luar biasa, firman Tuhan ini menggambarkan bahwa hubungan Yesus dengan kita sebagai umat dan murid-muridnya adalah seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ini tentu menggambarkan satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari antara Yesus dengan kita yang percaya kepadanya, seperti eratnya antara pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Namun saudara dikasih Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan orang-orang percaya akhir-akhir ini, ya, apakah itu melalui khotbah yang disampaikan, melalui pengajaran-pengajaran, ternyata penekanannya adalah tentang perilaku, ya, fokus kepada perilaku, fokus kepada perbuatan, gitu kan. Itulah penekanan atau inti atau pokok dari pengajaran-pengajaran ataupun khotbah-khotbah di berbagai tempat, di berbagai gereja, bahwa hamba Tuhan mengajarkan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat, begitu ya. Sehingga yang penekanannya adalah tentang apa yang akan kita lakukan, apakah yang mana yang kita perbuat, gitu ya. Tentu hal ini berkaitan dengan yang baik dan yang tidak baik. Sehingga dikatakan ya berbuatlah yang baik dan janganlah engkau melakukan sesuatu yang tidak baik, begitu ya.
sehingga fokusnya adalah melakukan dan menghindari, gitu ya. Melakukan dan menghindari, lakukanlah atau hindarilah, begitu ya. Tanpa disadari, saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya penekanan hal inilah yang terjadi di Taman Eden, ya. Hal inilah sesungguhnya yang terjadi di Taman Eden, yang merupakan awal kejatuhan umat manusia, sehingga manusia itu berdosa, ya. Adam dan Hawa bukanlah melakukan hal-hal yang bersifat kriminal, ya. Gak ada yang melawan tentang moral. Adam dan Hawa tidak menentang atau melanggar tentang moral, atau disebutkan menjadi amoral, enggak. Ya, mereka itu tidak melakukan perbuatan kriminal, melainkan mereka menjadi fokus kepada tentang perilaku mereka. Mereka fokus kepada perbuatan mereka, sehingga mereka fokus kepada baik dan jahat, yaitu dengan memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, apa salahnya, gitu ya? Apa salahnya memakan buah pohon tentang pengetahuan baik dan jahat? Di mana kesalahannya sehingga mereka menjadi berdosa atau jatuh dalam dosa, dan bahkan dosa itu diwariskan kepada anak cucu dan generasi-generasi selanjutnya sampai kepada zaman kita sekarang, dan mungkin sampai ke periode-periode yang akan datang. Ya. Apa yang salah di situ? Begitu ya. Dan tentu menjadi timbul pertanyaan. Kalau tadi saya awali bahwa banyak gereja yang fokus melalui khotbah dan pengajaran, yaitu penekanan tentang perilaku, tentang perbuatan-perbuatan. Apa sih salahnya kalau seorang pendeta mengkhotbahkan atau mengajarkan tentang berbuat baik, berbuat jahat, berbuat baik, dan menjauhi segala hal-hal yang jahat? Apa salahnya? Kalau gereja mengkhotbahkan ini terus-menerus dan fokus pengajarannya dalam hal ini, apa salahnya? Timbul pertanyaan, saudara dikasih Tuhan. Dan ternyata saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, bahwa penekanan kepada perbuatan baik dan menjauhkan hal yang jahat, ia sudah memisahkan dirinya dari pohon atau pokok anggur itu. Karena kita baca tadi bahwa kita adalah ranting-rantingnya, di mana ranting-ranting itu disuplai oleh pokok anggur itu, disuplai, ya, tersambung terus. Ya, sebenarnya sebagaimana Adam dan Hawa yang sudah dikelabui oleh sang ular, sehingga mereka fokus kepada dirinya, yaitu tentang pengetahuan baik atau jahat, baik atau jahat, sehingga mereka terpisah dari Allah, ya, putus hubungannya. Seperti kalau ranting-ranting itu sudah terpotong, terpisah dari pokok anggur itu, maka sesungguhnya ranting itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, penekanan tentang berbuat baik dan menjauhkan segala larangan ini sebenarnya adalah pengajaran agamawi, ya. Pengajaran yang baik yang bersifat duniawi, gitu ya. Betul, perbuatan baik, tetapi itu adalah bersumber dari kekuatan duniawinya. Ya, itulah yang diajarkan oleh hampir semua agama. Tapi kekristenan tidak seperti itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, oleh karena itu jangan kita terkontaminasi. Gereja-gereja jangan ikut-ikutan dengan pemahaman seperti ini, ya, bahwa tentang pengetahuan baik dan jahat itu adalah pengajaran agamawi yang termaktub di dalam pengajaran hukum Taurat itu. Karena di dalam hukum Taurat itu ada 613 yang terbagi dua, antara lain 248 perintah dan yang bersifat larangan 365. Coba bayangkan, banyak sekali aturan-aturannya. Yang ini harus sebanyak berapa? 248 perintah harus, termasuk menghormati ayah dan kamu harus menghormati ayah dan ibumu, begitu ya. Ada 248 perintah dan 365 larangan, termasuk diantaranya jangan membunuh, gitu ya. Jangan mencuri, banyak, 365. Di dalam hukum Taurat itu adalah tentang baik dan jahat. Dan ternyata hari ini gereja mewarisi cara hidup seperti ini sampai hari ini, sehingga gereja tidak menjadi nyata perbedaannya dengan pengajaran agama dunia ini. Padahal di ayat itu tadi dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada satu lagi pohon yang terdapat di pusat Taman Eden itu. Pohon apa satu lagi? Di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon. Dan salah satu tadi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Dan inilah sesungguhnya yang dilarang oleh Tuhan, supaya Adam dan Hawa jangan memakan buah dari pohon ini. Dan ternyata mereka melanggarnya, sehingga mereka memakan buah pohon itu, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Sedangkan ada satu lagi pohon di tengah-tengah taman itu. Pohon apa itu? Pohon kehidupan. Yesuslah pohon kehidupan itu. Amin. Amin. Yesuslah pohon kehidupan itu. Sehingga dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Yesuslah pohon kehidupan itu.
Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 6. Kita mundur ya. Yohanes 6 ayat 57. Apa dikatakan di sana? Sudah? 2-3 ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru, hidup oleh pohon kehidupan itu. Tidak terpisah. Ada satu kesatuan yang utuh, kesatuan yang tidak terpisahkan, kesatuan yang erat, yang semata-mata ranting itu menerima suplaian, menerima masukan, asupan dari pohon itu. Sebagaimana Yesus melakukan segala sesuatu tidak dengan kekuatan dirinya sendiri, tapi tetap ketergantungannya kepada Bapaknya. Ya, seharusnya orang-orang percaya hidup sedemikian, bukan fokus kepada engkau melakukan apa, engkau menghindar dari apa. Seakan-akan kita terpisah dari pokok anggur itu, seperti ranting yang sudah terputus dari pokok anggur itu, sehingga ranting itu memiliki aktivitas di luar pokok anggur itu. Dan barangkali dia akan berbuah, tapi buahnya buah yang lain, bukan buah yang tersuplai dari pokok anggur itu. Dan barangkali inilah yang terjadi sekarang ini, ya. Karena mereka fokus kepada pengajaran, lakukan ini, kerjakan ini, hindari ini, tanpa dia terhubung, tanpa dia tersambung dengan sumber kehidupannya. Ya. Jadi hari ini diingatkan, kita semua diingatkan supaya kita jangan terkontaminasi. Betul bahwa apa yang diajarkan di luar sana itu adalah tentang baik. Melakukan yang baik adalah baik, dan menjauhi hal yang jahat yaitu baik. Ya, namanya menjauhi. Tapi ternyata kehidupan orang Kristen bukanlah demikian, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Melainkan bagaimana kita terus tersambung dengan pokok anggur itu, ya. Sebagaimana Yesus mengatakan tadi, ya, di ayat yang ke-57 itu, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Jadi Yesus hidup oleh Bapa, disuplai mengalir terus dari Bapaknya. Ya? Yohanes 5, kita coba mundur lagi satu ya. Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. Apa dikatakan? Yohanes 5 ayat 19, 2-3 ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa,
itu juga yang dikerjakan anak. Ya. Jadi tidak ada keterpisahan. Tidak ada keterpisahan antara anak dengan bapa. Yang justru sesungguhnya seperti itulah seharusnya, bahwa kehidupan orang-orang percaya tidak ada keterpisahan dari Allah kita. Ya, sebagaimana Bapa menyalurkan kepada anak. Dan tadi dikatakan bahwa biarlah kita hidup oleh Kristus. Kita tersalurkan, kita tersuplai terus. Sebagaimana Yesus mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, demikianlah hendaknya kita mengerjakan pekerjaan yang disuplai oleh Yesus kepada kita. Dan karena demikianlah, sesungguhnya maka orang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil dikerjakan oleh orang dunia ini. Ya. Orang dunia ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan untuk mengasihi orang yang memusuhinya. Agama apapun itu tidak bisa. Agama apapun dia tidak akan bisa mengasihi orang yang membencinya. Orang yang membencinya pasti akan dibalas juga dengan membenci balik. Itulah hukumnya. Hukum agama seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, kasihilah musuhmu. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau kita terputus dari pokok anggur itu? Tidak mungkin kita mengasihi musuh kita kalau kita putus dari sumber kehidupan itu. Tapi ternyata banyak gereja yang mengesampingkan ini. Mereka fokus kepada kekuatan pekerjaan yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa dia fokus kepada sumbernya. Sehingga gereja-gereja menjadi mentok, tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar standar dunia ini. Bahkan akhirnya kadang-kadang gereja mengerjakan di bawah standar, sehingga orang-orang gereja tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh, melainkan menjadi batu sandungan. Ya. Jadi bagaimana Yesus yang mengajarkan ini, yang merumpamakan antara dirinya dengan umatnya bagaikan pohon anggur dengan ranting-rantingnya. Inilah yang memampukan seseorang atau kita yang adalah umat Tuhan yang percaya kepadanya, yang bisa melakukan pekerjaan yang di luar standar kebaikan dunia ini. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kita tinggal menyalurkan. Amin. Amin. Kita tinggal menyalurkan, dialah yang mengerjakannya. Sebagaimana Bapa mengerjakannya. Dan apa yang dikerjakan oleh Bapa itu, itulah yang dikerjakan oleh anak. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus, itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya. Kalau Yesus sudah mengampuni, maka
percaya juga mampu mengampuni. Kalau Yesus sudah mengampuni kita sekalipun kita belum minta ampun, atau bahkan tidak minta ampun, maka orang-orang yang percaya kepadanya akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, sehingga orang-orang percaya akan mengampuni orang sekalipun orang itu tidak minta ampun. Tapi kadang-kadang kebalikannya, kita terus tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan dia pun minta maaf kepada kita, kita pun tidak mau menggubrisnya, sehingga kebencian itu terpendam, dendam membara, kayak judul film itu, dendam membara, sampai ke tanah merah. Apa tanah merah? Kuburan. Ketemu di tanah merah, patah arang gitu ya. Atau patah bongkol jagung. Tahu patah bongkol jagung? Patah debu beda nggak dengan patah bongkol jagung? Patah debu kadang-kadang patah, tapi kulitnya tidak patah. Itu susah, mematahkan debu itu susah. Tapi kalau bongkol jagung itu tak gitu, nggak ada lagi sambung-sambungnya. Itu namanya patah arang, patah bongkol jagung. Tidak bisa lagi disambung, sehingga perselisihan, pertengkaran retak tidak bisa lagi direkonsiliasi sampai ketemu di tanah merah. Ya, tidak ada maaf bagimu, begitu ya. Tidak ada maaf bagimu sampai dengan air mata darah, gitu ya. Tapi sebagaimana Yesus yang sudah melakukannya, dan dia melakukan sebagaimana Bapa melakukannya, dan perintahnya juga kita melakukan sebagaimana Yesus sudah lakukan. Dan dia mengatakan, nah, kerjakanlah seperti apa yang sudah aku kerjakan. Dia mengampuni satu kali total selama-lamanya, tidak mengingat, tidak memperhitungkan. Maka seharusnya, seyogianya orang-orang yang percaya kepadanya mengikutinya, tidak mengingat, tidak memperhitungkan. Bukan memori kita yang blank loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Peristiwa itu bisa tetap kita ingat. Pada saat kita disakiti beberapa tahun yang lalu, memori kita tetap nggak bisa melupakannya. Kalau nanti blank, ya bagaimana? Bahaya juga dong. Tetapi kita tidak menggubris itu. Kita anggap aja itu sebagai perjalanan hidup saja. Ya, amin. Amin. Dan bahkan bisa-bisa kita jadikan itu menjadi seperti guyonan. Ya, pengalaman pahit bisa menjadi indah. Amin. Amin. Pengalaman yang menyakitkan beberapa tahun yang lalu, memori itu bisa menjadi indah, bisa menjadi kita ceritakan kepada generasi kita. Apakah kita tidak makan beberapa hari karena tidak ada makanan? Bahkan kita nangis saat itu, zaman dulu. Tapi bisa kita ceritakan kepada
anak cucu kita.